Film diawali dengan seorang pria bernama Joe yang hendak berlayar ke laut lepas dengan menggunakan perahu kecil miliknya. Di tengah perjalanan ia mengalami suatu gangguan, yaitu sebuah kabut tebal yang menghalangi penglihatannya. Namun Joe yang bersemangat tetap melanjutkan perjalanannya. Di tengah kabut, Joe menemukan kapal layar dengan ukuran yang lebih besar dari perahu miliknya. Joe yang merasa penasaran menghampiri kapal tersebut untuk memeriksanya. Ia mencoba memanggil seseorang yang berada di dalam kapal tersebut, namun beberapa kali ia berteriak tidak ada seorang pun yang keluar dari sana. Akhirnya Joe memutuskan untuk masuk ke dalam kapal. Namun sebelum masuk, ia mengikatkan perahu kecil miliknya ke kapal tersebut. Setelah masuk, di dalam kapal terdapat kamar dengan perlengkapan tidur dan dapur yang penuh dengan barang-barang serta persediaan makanan. Namun setelah Joe menelusuri ke seluruh ruangan yang ada di kapal tersebut, tidak ada seorang pun yang dapat ia temukan. Kapal tersebut seolah menjadi misteri karena menyediakan tempat yang layak namun tidak berpenghuni sama sekali. Lalu Joe mencoba untuk mencari siaran radio yang ada di kapal tersebut berharap dapat terhubung dengan seseorang di luar sana. Port control, Valletta port control. This is sailing vessel Aeolus. Over. Namun sayangnya radio tersebut tidak dapat terhubung ke saluran manapun. Akhirnya Joe memutuskan keluar untuk kembali ke perahunya. Namun ternyata perahu kecil miliknya telah hilang entah kemana. Joe yang panik langsung masuk kembali ke dalam kapal mengambil teropong untuk mencari keberadaan perahu miliknya. Setelah melihat ke beberapa sudut lautan, namun hasilnya nihil. Perahu milik Joe tidak ditemukan sama sekali bahkan ketika kabut lautan sudah menghilang. Setelah itu Joe membuat peta untuk menentukan posisinya. Ketika Joe masuk ke dalam kapal, tiba-tiba saja pintu ruangan yang ada di sana menutup dengan sendirinya. Joe yang merasa terkejut disertai penasaran langsung menghampiri pintu tersebut. Namun lagi-lagi tidak ada siapapun di sana. Di luar kapal, Joe melihat kembali peta yang sebelumnya telah ia buat. Dengan memanfaatkan angin laut yang cukup kuat, Joe menarik tali pada layar kapal untuk membawa kapal tersebut ke arah yang sudah ditentukan. Beberapa saat kemudian burung jalu milik Joe kebelet pengen pipis. Ia pun kembali ke dalam kapal untuk masuk ke toilet. Ketika hendak keluar dari sana, tiba-tiba saja pintu toilet terkunci dengan sendirinya. Awalnya Joe tetap merasa santuy, enjoy, kalem, slowly dengan situasinya sekarang. Dan ketika ia sedang mencari alat yang dapat digunakan, ketika hendak keluar dari sana, tiba-tiba saja pintu toilet terkunci dengan sendirinya. Awalnya Joe tetap merasa santuy, enjoy, kalem, slowly dengan situasinya sekarang. Dan ketika ia sedang mencari alat yang dapat digunakan untuk membuka pintu toilet, tiba-tiba ia menemukan noda seperti darah pada rak tempat penyimpanan odol. Namun Joe yang sedang riweuh tidak memikirkan hal itu karena ia terfokus mencari cara agar dapat keluar dari sana. Setelah itu Joe mendengar suara saluran radio dan tak lama kemudian dari luar muncul kapal besar yang sedang berlayar. Lalu Joe yang merasa ada kesempatan mencoba untuk memanggilnya. Namun usahanya sia-sia karena jarak kapal tersebut berada jauh dengan posisinya. Akan tetapi perjuangan Joe tidak cukup sampai di situ. Ia mencoba mengambil tali layar melalui jendela toilet lalu menariknya. Dan setelah itu tali tersebut dilemparkan keluar dengan tujuan agar bisa tertarik dan membelokkan laju kapal. Dengan begitu, kapal yang ditunggangi Joe bisa mengikuti arah kapal besar tersebut. Namun tali yang ia lempar malah membelit baling-baling mesin kapal yang membuat leher Joe terbelit karena tertarik oleh baling-baling mesin tersebut. Untungnya Joe berhasil melepaskan tali tersebut dengan menggunakan tongkat. Namun dirinya terbentur ke bawah hingga pingsan. Singkat cerita, badan kapal mengalami kebocoran dan air mulai masuk ke dalam kapal tersebut. Joe yang telah tersadar kembali mencoba segala cara untuk keluar dari sana. Namun lagi-lagi hasilnya nihil. Joe yang mengalami dehidrasi terpaksa harus meminum air laut yang rasanya asin banget. Di luar matahari tenggelam dan hari mulai gelap, namun Joe masih terjebak di dalam toilet kapal tersebut.
Cuaca yang buruk dengan angin kencang disertai hujan petir dan gelombang laut yang tinggi membuat kapal tersebut terombang-ambing. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain berdoa agar bisa selamat dari badai tersebut. Setelah terombang-ambing cukup lama, akhirnya badai pun berhenti dan untungnya Joe masih bisa selamat dari peristiwa tersebut. Pada keesokan harinya, Joe terbangun dari tidur dengan kondisi yang pucat karena badan kapal mengalami kebocoran ditambah hujan badai semalam, yang terpaksa Joe harus tidur berendam di air yang hampir menenggelamkannya. Tubuhnya mengalami kram dan ia mencoba untuk memulihkannya. Lalu setelah kondisinya pulih, Joe kembali mencoba menobrak pintu beberapa kali dan akhirnya pintu toilet tersebut bisa terbuka. Setelah keluar, Joe membuat perahu kecil dengan memanfaatkan material yang ada dengan tujuan. Tubuhnya mengalami kram dan ia mencoba untuk memulihkannya. Lalu setelah kondisinya pulih, Joe kembali mencoba menobrak pintu beberapa kali dan akhirnya pintu toilet tersebut bisa terbuka. Setelah keluar, Joe membuat perahu kecil dengan memanfaatkan material yang ada dengan tujuan untuk pergi ke tepi laut karena setelah mengalami kebocoran, mungkin saja kapal layar tersebut akan tenggelam. Setelah selesai, ia berkemas membawa makan dan minuman yang ada di kapal lalu pergi menggunakan perahu yang telah ia buat. Setelah beberapa meter mendayung dengan perahu buatannya, Joe berubah pikiran yang membuatnya kembali ke kapal tersebut. Ia kembali untuk memperbaiki mesin dan membuang air yang ada di kapal, karena Joe berpikir bahwa kapal tersebut tidak akan tenggelam setelah diperbaiki. Ketika sedang memperbaiki layar kapal, tiba-tiba Joe melihat kapal lain yang sedang berlayar di sana. Ia pun bergegas pindah ke perahu kecil buatannya untuk mengejar kapal tersebut. Ketika Joe sedang berusaha mendayung perahu buatannya sampai dekat dengan kapal asing yang sedang berlayar tersebut, secara misterius tiba-tiba saja kapal yang ia tinggalkan tadi malah menghampirinya dengan cepat. Untung saja Joe langsung meloncat dari perahu ketika kapal tersebut hendak menabraknya. Dan ketika hari sudah gelap, Joe masih berenang di tengah lautan dengan dikelilingi oleh beberapa ekor lumba-lumba di sana. Ketika kapal misterius tersebut menghampirinya lagi, ia pun terpaksa harus naik dan kembali bermalam di sana dengan tubuh yang menggigil kedinginan. Pada keesokan harinya, Joe terbangun dari tidur dengan kondisi fisik yang semakin memburuk. Dan seperti biasa, pintu ruangan di sana kembali terkunci dengan sendirinya. Lalu Joe masuk ke dalam toilet yang ada di sana dengan tujuan untuk keluar lewat sebuah pintu yang menembus jendela. Joe menemukan pisau dengan sedikit noda darah, namun dirinya yang sedang riweuh tidak menghiraukan hal itu. Dan lagi-lagi jendela kapal terkunci rapat, tidak bisa dibuka sama sekali. Sementara keadaan di luar, ternyata kapal misterius tersebut sudah sampai di tepi lautan. Lebih tepatnya di tempat Joe berasal. Lalu pintu toilet yang awalnya terkunci tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Kemudian Joe keluar dan pintu ruangan yang tadinya terkunci tiba-tiba dengan mudah bisa ia buka. Joe yang masih penasaran dengan apa yang telah terjadi kepada dirinya, langsung keluar dari kapal dan mencari seseorang yang ia kira sedang mempermainkannya. Joe mencari ke setiap sudut di tempat tersebut, namun anehnya, ia tidak menemukan. Joe yang masih penasaran dengan apa yang telah terjadi kepada dirinya, langsung keluar dari kapal dan mencari seseorang yang ia kira sedang mempermainkannya. Joe mencari ke setiap sudut di tempat tersebut, namun anehnya, ia tidak menemukan siapapun di sana. Kemudian Joe merasa sangat terkejut ketika melihat kapal layar misterius tanpa awak tersebut tiba-tiba bergerak sendiri menuju ke tengah lautan. Lalu kapal tersebut mendadak menghilang secara misterius. Setelah itu Joe berjalan pulang menuju ke rumahnya.
Namun Joe kembali merasa sangat terkejut ketika melihat perahu kecil miliknya yang ada di scene awal ternyata masih ada di sana atau di tempat awal sebelum Joe memulai perjalanannya. Dan setelah itu, tamat cuy. Seperti genrenya, film ini sangat misterius sampai-sampai saya tidak mengerti sebenarnya dari mana kapal misterius tersebut berasal. Namun dari genre horor dan thriller pada film ini memberikan kita sebuah clue bahwa mungkin saja kapal misterius tersebut dulunya adalah bekas tempat pembunuhan. Mulai dari darah pada rak tempat penyimpanan odol sampai pisau berdarah, hal itu menggambarkan ada seseorang yang dibunuh lalu arwahnya tidak tenang